Coklat Factory ini merupakan anak cabang dari Ansor Group. Jadi selain ada Tugu Coklat Factory, anak cabang lainnya seperti Ansor Silver, kemudian Sekarka Dato Restoran, ada Batik Kulit Baja Jogja, Nusantara Coklat. Coklat dimulai dari Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan nama Latin Theobroma cacao yang berarti makanan untuk para dewa. Nah, suku yang pertama kali menemukan tanaman kakao ini adalah suku Maya. Bersamaan dengan menemukan benua Amerika, Christopher Columbus juga menemukan tanaman kakao ini. Tetapi penjelajah yang menyadari bahwa sangat berharganya tanaman kakao ini adalah Herman Cortes. Cortes lalu membawanya ke Spanyol di negeri Matador ya. Dan dari sini kakao mulai diperkenalkan kepada warganya dan mulai berkembang ke berbagai penjuru dunia seperti Sri Lanka, Venezuela, Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dan Indonesia ini pernah menjadi negara ketiga terbesar di dunia penghasil kakaonya. Itu data tahun 2005. Ya, oke, bisa bergeser di sebelah sini silahkan. Ya, ini ada manfaat kakao banyak sekali ya Ibu Bapak. Salah satunya mengandung flavonoid yaitu antioksidan. Itu yang melindungi kita dari radikal bebas, melindungi kulit dari radikal bebas ya, sehingga bisa menunda penuaan dini, kemudian mencegah kanker, hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian ada serotonin, itu adalah antidepresan, dan theobromine itu adalah senyawa yang merangsang sel otak supaya kita bersemangat atau bisa disebut juga mood booster. Ya, oke, untuk proses pembuatan coklat di sebelah sini, Ibu Bapak ada yang pernah melihat tanaman kakao? Ya. Sudah nih, kalau belum jadinya di sebelah kiri saya itu tanamannya. Nah, ini kita karena masih home industry, jadi kita bekerja sama dengan petani di daerah Langgeran, itu daerah Gunung Kidul. Itu kalau kita mau ke pantai arah Gunung Kidul ya, melewati daerah Langgeran. Di sana ada sekitar 8 hektar perkebunan kakao. Nah, kita bekerja sama masuk ke Tugu Coklat Factory, itu sudah dalam bentuk blok coklat. Jadi di sini kita tinggal mengolah setengah jadi. Nah, kakao yang kita ambil itu berusia 6 bulan. Silahkan Ibu bergabung, nggak apa-apa. Sudah berusia 6 bulan dan warna kekuningan ya, seperti itu. Kita ambil biji yang besar-besar, yang bagus-bagus, kemudian kita lakukan fermentasi. Ini caranya gampang sekali, cukup dimasukkan ke dalam kotak kayu, atas bawah kanan kiri diberi lubang, itu sebagai tempat keluarnya lendir. Nah, tujuan dari fermentasi ini untuk mengurangi getah yang ada pada si coklat sehingga rasanya tidak terlalu pahit. Kemudian untuk membentuk cita rasa dari si coklat itu sendiri. Nah, kemudian ini tidak ditambah bahan apapun Ibu Bapak ya. Cukup ditutup dengan daun pisang 1-2 hari, kemudian hari ketiga nanti dibalik supaya panasnya merata. Nah, kemudian kita lakukan penjemuran. Nah, ini bisa dengan 2 cara, manual dan bantuan maksudnya natural dengan bantuan matahari dan mesin. Tapi cara yang paling bagus adalah dengan bantuan panas matahari. Itu selama 7 hari. Kemudian setelah dijemur kita lakukan proses roasting atau disangrai, itu seperti biji kopi ya. Nah, setelah disangrai kita ambil daging buahnya, kita namakan dengan nix. Nah, ini daging buah coklat. Nix ini nanti akan diolah menjadi, kita giling dulu menjadi pasta coklat atau coklat likor ya. Nah, dari sini akan kita pisahkan antara lemak coklat dan coklatnya. Untuk dengan cara dipres, nah itu endapan coklatnya kita sebut dengan pre-cake. Seperti itu. Nah, pre-cake itu nanti akan diolah menjadi bubuk coklat yang akan dijadikan basic material untuk pembuatan berbagai olahan produk coklat. Kemudian untuk minyak coklatnya ini juga akan kita olah menjadi coklat putih. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak kalau di luar menemukan coklat putih itu sebenarnya bukan coklat melainkan lemak dari coklat. Gitu. Tapi jangan khawatir Ibu. Itu sudah ditambah dengan bahan-bahan emulsifier seperti gula, susu, vanila dan sebagainya sehingga rasanya enak ya. Nah, setelah itu, setelah ditambah bahan-bahan, kita lakukan proses penguncian.
atau proses conchit. Nah, di sini tujuannya supaya coklat dan bahan-bahan emulsifier bercampur secara sempurna. Nah, bedanya coklat yang dipakai untuk coklat batangan dan coklat untuk pembuatan kue itu berbeda. Untuk yang pembuatan kue, lemaknya itu dari coklat itu sendiri dan prosesnya melalui 3 tahap naik turun suhu ya Bu ya, atau proses tempering. Kalau untuk coklat yang kue itu jenisnya compound, itu cukup dilelehkan sudah bisa dipakai, tidak perlu naik turun suhu, itu bedanya. Dan lemak yang dipakai untuk coklat compound itu adalah lemak nabati seperti kelapa sawit. Kemudian kita lakukan proses cetakan. Nah, ini kita bikin kulitnya dulu, kita ketok-ketok supaya tidak ada gelembung udara. Nah, di situ yang akan menyebabkan jamur. Kemudian kita dinginkan, kita isi. Nah, di sini kita isinya bukan pakai perasa, tapi pakai selai buah-buahan, ya. Ada strawberry, blueberry, dan lain sebagainya. Kemudian kita tutup, kita dinginkan, lalu kita cetak. Nah, cetaknya di sini kita memakai aluminium foil. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau membeli untuk oleh-oleh, nggak usah khawatir karena situ dengan aluminium foil lebih awet dan tahan lama gitu ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Soal tadi Mbak, yang coklat putih itu masih penasaran Ibu. Terus sama coklatnya biasanya ada dark coklat gitu kan? Yang bagus buat kesehatan gimana? Yang mana? Yang bagus buat kesehatan tuh yang dark coklat Ibu. Ya, karena dia rendah lemak, rendah gula. Itu yang bagus untuk kesehatan. Kalau yang jenis white coklat itu kan sudah ada susunya, ada gulanya gitu kan. Jadi dia mungkin kalau yang mau gemuk gitu ya, gitu. Terus ada juga yang milk coklat, itu mungkin buat anak-anak karena sudah mengandung susu tentunya. Yang white coklat itu lemak coklat? Lemak ya. Ada gula, ada vanila, tapi yang paling bagus itu adalah dark coklat. Dan di sini kita ada 2 produk Ibu, dark coklat ya, 55% dan 70%. Tapi yang paling bagus tuh biasanya yang 70% karena lebih kokoanya lebih banyak kandungannya gitu. Untuk kesehatan. Iya. Ada lagi Ibu, Bapak? Tidak ada. Antidepresan, kolesterol. Tidak ada? Oke, kalau udah tidak ada yang mau bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Kita ke dalam untuk mencicipi coklatnya, monggo. Atau mau minum es coklat juga ada. Ini dari Makassar ya, Mamuju ya Bu? Jauh. Berapa jauh? Mau makan sekarang? Sudah. Mau makan sekarang? Enggak, boleh izin. Mau makan sekarang atau nanti? Kalau makan sekarang saya bawa ke atas makanan. Bu, mau makan sekarang? Mau makan sekarang atau bentar? Makanannya saya bawa ke atas.